anggap aja darahnya itu sirup atau saus gitu biar nggak takut. Karena sedang panik ya gitu, karena juga menyangkut kesehatan orang gitu. SciPad proudly present. Kalau tantangan mungkin yang sering terjadi di kesehatan itu miskom kayak gitu. Terus juga kalau dari pengalamanku kemarin itu kurangnya briefing juga. Itu juga karena kan kita datangnya pagi, terus kita juga nyiapin, terus kita juga harus siap selalu harusnya siap selalu gitu loh teman-teman. Jadi harus sebelum acara dimulai pun kita juga harus siap gitu. Nah itu juga yang ya pokoknya waktunya yang terbatas buat kita saling berkomunikasi gitu. Terus juga kesulitannya dari ya briefing yang kurang itu tadi, banyak miskom. Terus habis gitu juga kalau misalnya ada yang sakit gitu kita kayak kesusahan cari kendaraannya gitu, karena kita juga ternyata kendaraannya itu di parkirnya jauh dari lokasi base camp atau lokasi kejadian itu gitu. Jadi kita juga sempat ya ada cekcok sedikit lah kalau misalnya, karena sedang panik ya gitu, karena juga menyangkut kesehatan orang gitu. Ya terus kadang pesertanya itu juga kurang jujur gitu kan, itu bikin kita susah juga, kayak dia sebenarnya nggak sakit tapi disakit-sakitin gitu. Nah itu kadang susah buat dibedain, dan ya itu bikin basecamp jadi penuh juga kalau dari pengalaman yang kemarin itu. Jadinya ya kita juga agak kewalahan karena orangnya juga terbatas kan. Terus kalau masalah per-covidan itu ada yang nggak jujur juga, kalau dia bergejala tapi ikut acara, atau malah udah covid duluan tapi tetap ikut acara, terus berkontak sama yang kesehatan. Nah jadinya yang anak-anak kesehatan juga harus ikutan dites gitu sih. Sama mungkin nambahin sedikit ya, jadi kalau tantangan juga kita ada tantangan yang ya cukup menguras waktu kita juga, karena kita juga harus ngecek kesehatan mahasiswa atau ya peserta gitu. Kalau misalnya covid dulu, karena covidnya juga lumayan banyak meningkat gitu, jadi kita juga sediain form penapisan, dan itu juga kesehatan harus periksa gitu, mana yang sehat mana yang enggak kayak gitu. Itu juga tantangan buat kita juga gitu. Jadi kita harus kalau misalnya dia nggak sehat tapi dia tetap hadir atau masuk ke acara, itu juga kita harus siap-siap buat datengin mahasiswa itu atau peserta itu. Mau nambahin lagi, dan itu nggak cuma di pesertanya aja, di panitianya kita juga memantau. Kalau dari cara mengatasinya, kita bagi PIC sebenarnya. Waktu itu kita karena kewalahan, akhirnya kita bagi PIC, terus kita G-sheet respon penapisan itu kita pakai rumus-rumus gitu. Jadi nanti langsung kayak waktu mereka isi penapisan langsung otomatis bisa kelihatan mana yang sehat mana yang enggak gitu. Terus cara ngatasinya juga kita harus lebih tegas, terus harus PC-in satu-satu kan, karena itu penapisan dibaginya sebelum acara, jadinya kita juga biasanya nge-PC satu-satu orang yang nggak sehat gitu, buat suruh istirahat aja daripada ikut acara tersebut gitu. Ya terus harus tetap tenang juga kalau misalnya ada yang sakitnya lumayan parah gitu. Terus masalah transportasi bisa disesuaikan parkirnya itu yang lebih dekat sama tempat yang dibutuhkan, ya lebih dekat sama base camp. Terus juga ya harus lebih tegas juga sih sama peserta kalau ada yang pura-pura sakit, sama harus bisa bedain dan bisa prioritasin mana yang benar-benar sakitnya itu berat. Jadi di basecamp itu nggak penuh gitu, bisa disesuaiin mana yang benar-benar sakit, mana yang sedang, sama mana yang enggak. Sama mau nambahin, terus kalau cara mengatasinya juga kalau misalnya peserta atau mahasiswa itu sakitnya cukup parah dan kita nggak mampu buat nanganinya, kita juga bisa
koordinasi sama UMC Ubaya Medical Center gitu. Jadi kalau misalnya waktu itu kejadian terus kita nggak bisa bantu selebihnya, kita larikan ke UMC gitu sih teman-teman. Mungkin tantangan pertama yang aku pernah alami dulu itu terjadi karena sebuah miskom ya. Jadi yang budget yang tiba-tiba berubah itu menjadi tantangan yang tersendiri bagi aku waktu itu. Dan mungkin bagi orang yang nggak kebiasa untuk berkomunikasi sama pihak luar itu Agak PR ya. agak PR, soalnya kan kita kan di konsumsi kan juga bekerja sama pihak luar kan, vendor, catering gitu. Mungkin bagi yang nggak biasa Nanti agak jadi miskom nanti ya, karena Iya. kan nggak biasa dan kagok gitu. Dan juga ini sih yang tadi kayak berkaitan sama ketelitian dan kita harus teliti gitu kan. Kalau misalnya nggak teliti itu jadinya nanti ada entah makanannya kurang gitu. Kalau misalnya makanan jumlahnya lebih mah nggak apa-apa, tapi itu juga PR sih sebenarnya. Yang lebih parah itu adalah ketika kita tuh pesan makanan tapi kurang gitu loh. Jadinya entah panitia yang nggak dapat atau bahkan nanti lebih parah peserta atau enggak nanti narasumber dan panitia juri-juri gitu misalnya yang dapat konsumsi malah nanti jadinya nggak dapat gitu. Dan juga mungkin mereka yang ada alergi tertentu, loh kita tuh yang tadi tuh udah keambil sama yang non alergi gitu, jadinya kita juga ketar-ketir di situ gitu loh. Kalau misalnya nanti pembagian konsumsi, distribusi konsumsinya kayak nggak tepat gitu ya kak ya. iya Nggak sih? iya. Dan selain alergi itu juga ada yang pola makan seperti vegetarian, vegan, itu kita harus teliti. Takutnya yang konsumsi vegetarian diambil sama yang non vegetarian dan sebaliknya, itu kan agak menguras emosi batin gitu ya. agak ngurus emosi batin. Iya, kita Nah, terus selain itu aku juga pernah berada di kepanitiaan yang budget konsumsinya tuh ada 2 yang berbeda. Jadi aku juga harus teliti agar si penerima konsumsi ini sesuai budgetnya. Misalnya dari peserta misalnya 15.000, yang juri-juri itu yang lebih mahal, kira-kira 20 sampai 25.000. ya gitulah, pokoknya harus teliti. Dan juga tambahan dari aku ya apa ya namanya, jangan bilang lu aku gak bisa angkat berat, karena di sini tuh kayak benar-benar konsumsi kita yang sebagian besar tuh kita yang angkat gitu loh. Terima kasih kalau misalnya ada perkap yang bantuin, tapi sebagian besar memang konsumsi yang angkat sendiri gitu, galon angkat sendiri, pindahin galon sendiri gitu ya. Dan juga makanan itu berbox-box gitu loh teman-teman, nggak cuma 1 atau 2 box gitu kan, maksudnya berkantong-kantong, kayak kita berat-berat bawa dari depan parkiran dan ke tempat acara kita ya gimana gitu ya. Jadi jangan cengeng lah guys kalau misalnya memang mau masuk konsumsi ini gitu. Kita mau beli kemarin bawa berapa pun? Nggak tahu, kita mau banyak, saya sampai gerek troli juga Pasti nggak sih? 30-an deh kalau nggak salah. Ya pokoknya gitu lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya kebetulan kan kita pernah kerja bareng juga kan, satu panitiaan yang sama. Keuntungannya bisa nambah wawasan sih tentang obat-obatan sama cara penanganan orang yang sakit gitu. Terus nambah teman juga, nggak sama panitia aja tapi sama peserta yang jadi pasien gitu, bisa ngobrol-ngobrol, jadi bisa nambah skill komunikasi gitu mungkin. Kalau dari aku, yang aku dapat ya pastinya ilmu tentang gimana sih cara nolong orang kalau lagi sakit ini, lagi sakit itu gitu. Terus belajar juga tentang penanganan utama gitu kan, karena itu nggak diterapin di acara itu doang gitu loh, kita bisa terapin ke orang-orang sekitar kita yang kalau misalnya kita nemuin orang terluka atau sakit gitu, itu juga bisa membantu banget teman-teman gitu. Kalau benefit yang aku rasakan selama jadi divisi konsumsi itu, yang pasti yang pertama ya kayak divisi lain sih, dapat relasi antara teman-teman fakultas. Kalau misalnya di kepanitiaan fakultas, dapat relasi teman-teman fakultas lain kalau misalnya kita panitia di level universitas. Terus selain koneksi dalam kampus, kita juga dapat koneksi dari luar kampus karena kita kan juga mengontak pihak orang luar. Jadi kalau misalnya di luar sana kita membutuhkan referensi nih untuk konsumsi, jadi kita tahu
harus mengontak siapa karena mungkin kita pernah pakai cateringnya dan pelayanannya memuaskan. Ya, kita kayak lebih tambah relasi ke AI yang tempat catering vendor gitu ya, kayak gitu. Terus juga ada tambahan lagi nggak Kak Cliff? Aku sampai sini dulu sih. Oke, kalau misalnya aku tuh keuntungan join konsumsi itu adalah yang pertama, ketika hari H acara, kesibukan kita konsumsi itu cuma ngebagiin aja konsumsi dan nggak sehektik teman-teman dari panitia divisi acara atau nggak divisi PDD yang harus benar-benar siap 24 jam atau standby gitu loh. Kayak kita konsumsi waktunya makan siang atau waktunya break gitu memang konsumsi harus dibagikan, ya kita kerja di situ. Setelah itu ya kita santai-santai nggak sih kayak Cukup, pas MOB? Ya cukup santai sih, tapi memang kadang juga harus standby. Misalnya kalau MOB kemarin kan galonnya kan banyak kan, itu tiba-tiba kita hatinya bunyi nih konsumsi galon di sini habis, bisa tolong ganti. Ya paling standby-nya di situ aja. Serius tapi santai gitu loh, kita nggak sampai benar aduh kita harus gimana enggak, karena memang kerjaan kita tuh ya di situ. Paling cuman ribetnya itu pas di pendataan aja gitu, dan juga telepon cateringnya kayak ini konfirmasi ya, jangan sampai telat atau enggak, jangan sampai apa, itu sih kelebihannya. Ya, pertama jangan panikan, terus jangan takut darah. Anggap aja darahnya itu sirup atau saus gitu biar nggak takut. Ya, terus harus tahu tentang obat-obatan lah, paling nggak yang umum-umum sama cara penanganan orang yang sakit. Terus aku juga mau nambahin, teman-teman juga bisa belajar tentang penanganan utama di YouTube. Pastiin gitu channel yang ditonton itu udah terpercaya gitu, dan teman-teman juga bisa mulai misalnya kayak ya nggak apa-apa gitu ngetahuin obat-obatan yang umum gitu. Yang penting teman-teman tahu gitu nantinya gimana kalau misalnya ada yang sakit ini pakai obat apa gitu, karena kita juga nggak bisa jagain anggota yang lain atau tim kita yang lain gitu, karena kita kan juga lokasinya beda-beda, ada yang di base camp dibagi gitu teman-teman, ada yang di tempat acara juga, jadi kita nggak harus menjagakan teman kita itu. Tips ya, yang nggak ada tips khusus sih, kayak cuma lebih kayak ke jangan takut untuk berhubungan sama pihak eksternal, karena kita kan kerjanya juga sama pihak eksternal kan, sama kayak belajar angkat beban gitu ya. Soalnya tadi kan udah disebutin juga soalnya kan kita kan juga memang nggak seberat divisi perkap, tapi there will be points dimana kita itu mengangkat berat-berat gitu. Iya, bukan beban hidup ya teman-teman, tapi karena ini beban galon gitu, 20 liter gitu kita angkat, dan bukan 1 atau 2 galon gitu kalau di acaranya gede gitu kan. Tambahan aku langsung nambahin ya Kak ya? Iya, Oke. Jadinya kalau misalnya dari aku tipsnya tuh yang sebenarnya udah disebutin dari tadi. Pertama itu ya teliti, kalian harus ngedata ini segalanya, segala macem gitu kan, kayak alergi peserta, alergi panitia dan lain-lain. Terus juga harus teliti juga konfirmasi bolak-balik sama catering vendor supaya nggak ada kejadian kayak case di mana pas udah diperluin tapi makanan belum datang, atau nggak misalnya ada miskom antara kita panitia konsumsi dan juga pihak eksternal tadi catering vendor. Jadi kan harus teliti juga biar meminimalisir kesalahan yang akan terjadi gitu ya. Terus juga tadi katanya Kak Cliff, kita harus jangan manja, jangan letoy gitu ya, kita harus tetap bisa mengangkat beban-beban itu, konsumsi itu ya untuk teman-teman yang lain. Dan juga apa ya, kayak tadi aku sempat kepikiran tapi kayaknya agak lupa gitu loh Kak, apakah Kak ada tambahan yang lain? Kayaknya kalau misalnya nggak ada sih itu aja sih kayaknya, tips-tips atau enggak ya pesan-pesan untuk teman-teman yang bakal join ke konsumsi nanti gitu. Oke, kita Kakak apa sharing pengalamannya. SciPath proudly present